Dan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan hidup kami Tuhan saat ini, Tuhan, pagi ini. Untuk kami boleh mendengarkan setiap pesan dan firman-Mu Tuhan, kami percaya. Biar firman-Mu Tuhan boleh kami tabur di tanah yang tepat, di tanah yang akan menghasilkan buah. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan mengalami yang namanya berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Ya, masih dalam suasana Good Friday dan besok kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan. Dan hari ini ketika saya berdoa untuk apa yang disampaikan, ada hal dari cerita di mana ketika Yesus wafat, kan dia disalib dengan 2 orang penjahat, saudara ya. Kita akan baca dulu ya di Lukas 23. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Dialah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang lain menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini," yaitu Tuhan Yesus, "tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 tokoh penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan waktu itu. Yang pertama, dia bilang, "Yesus, selamatkanlah, kalau Yesus adalah Mesias, selamatkanlah. Selamatkanlah saya." Dia tanpa sadar dia ngomong dengan kesombongannya dan dia bilang, "Kalau Yesus adalah Sang Juru Selamat, selamatkanlah." Tetapi yang satu berkata, "Kita ini udah berbuat salah dan ini adalah hukuman yang pantas kita terima." Dia kurang lebih seperti itu. Yang ada 2 tokoh yang berbeda. Yang satu tokoh berusaha memaksa dengan kesombongan hatinya supaya dia diselamatkan. Tetapi yang satu dengan kerendahan hati dia bilang, "Ini adalah balasan yang setimpal dari apa yang kita perbuat." Dan dia berkata, "Tuhan, kalau hari ini kau masuk dalam kerajaan surga, tolong ingatlah aku." Ketika saya dapat tentang kisah ini, saudara, ini emang cerita yang mungkin tidak dijelaskan secara gamblang dalam Alkitab. Dari Markus, Lukas pun tidak menjelaskan tentang asal-usul kedua penjahat ini. Tetapi ketika saya mencoba searching dan ada 2 nama, saudara. Jadi mereka ini punya nama, meskipun di Alkitab nggak disebut namanya, tapi di dalam Injil Nikodemus, saya juga bawa tahu ketika saya searching, ada yang namanya Injil Nikodemus. Itu berasal dari abad keempat dan kedua penjahat ini punya nama Dismas dan Gestas. Yang jahat, yang memaksa untuk diselamatkan adalah Gestas. Yang rendah hati, penjahat yang punya kerendahan hati adalah namanya Dismas. Ketika saya baca ini, oh ada namanya ya, saya pikir cuma diceritakan 2 penjahat disalib, udah. Yang satu diselamatkan, yang satu go to hell, ya kan. Tetapi ketika saya
mencoba menelaah dan melihat cerita dari kedua tokoh ini, dan saya menemukan Injil Nikodemus ada dua nama, yaitu Dismas dan Gestas. Ketika saya pelajari, ternyata Dismas ini adalah seorang santo dari zaman awal agama Kristen muncul, Katolik muncul. Dia adalah seorang santo yang dinubuatkan at the end dia yang akan mengiringi yang namanya Sang Juru Selamat. At the end dia yang akan menemani Sang Juru Selamat itu naik ke surga. Berarti sudah ada nubuatannya dari zaman dulu bahwa Dismas ini dia yang akan menemani Yesus naik ke atas surga. Dia akan menemani Yesus sampai penderitaan Tuhan yang terakhir. Dia yang akan menemani. Dan di ayat yang ketiga dikatakan kan, Yesus bilang, hari ini juga kamu Dismas akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Saya coba lagi pelajari, saudara. Saya lagi coba pelajari juga tentang dua orang ini. Ternyata dalam kitab dalam Injil Nikodemus itu diceritakan bahwa dulu ketika zaman di mana ada hukuman anak-anak sulung harus mati, kan Maria mengumpatkan Yesus, melindungi Yesus kan. Ketika mungkin hari itu ada huru hara, Maria mencoba melindungi Yesus, dia harus lari, harus kabur. Nah, hari itu ternyata dua tokoh ini hadir di dalam perjalanan Maria melindungi Yesus. Saya juga baru tahu, saudara. Jadi ketika saya pelajari ini, jadi ketika Maria sedang mencari tempat yang aman supaya anak yang nggak dibunuh itu, Gestas, penjahat yang jahat ini, dia ini berusaha merampok, dia berusaha mengganggu, dia berusaha berbuat jahat kepada Maria dan juga Yesus. Tetapi tiba-tiba muncul yang namanya Dismas, penjahat yang satunya, meskipun dua ini sama-sama penjahat, tapi Dismas ini punya hati yang lebih baik dari Gestas. Ketika Dismas muncul, dia menolong Maria, dan akhirnya Gestas tidak jadi merampok dan mengganggu Maria. Dan hari itu Maria berkata seperti ini ke Dismas. Dia bilang, ini saya ambil dari kitab Injil Nikodemus. Hari itu Maria cuma bilang, Tuhan akan mendukungmu dengan tangan kanannya serta membebaskan segala dosamu. Jadi Dismas dan Gestas, dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, sudah ada ketika Yesus masih kecil. Bedanya, Gestas berusaha mengganggu, tetapi Dismas berusaha menolong. Dan Maria berkata, Tuhan akan mendukungmu dan akan membebaskan segala dosamu. Dan diaplikasikan di ayat 43, aku berkata kepadamu Dismas, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dari kisah dua penjahat ini, saudara, saya pelajari bahwa meskipun mereka dicap oleh dunia sebagai seorang perampok, sebagai seorang penjahat, tetapi yang namanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Bapa, masih ada hati yang berbicara dalam hidup mereka. Bedanya yang satu, Dismas, dia mau membuka hati, tapi Gestas dia menutup hatinya. Dan yang ada adalah semua perbuatan-perbuatan jahat, sampai akhir hidupnya dia tetap berbuat jahat. Tetapi Dismas ketika hari itu dia menolong Maria dan Yesus, yang mungkin tanpa dia tahu bahwa yang dia tolong adalah anak yang akan bersama-sama dengan dia dalam Firdaus ketika dia disalib nanti. Dia mungkin gak tahu bahwa yang digendong oleh seorang perempuan itu adalah Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan hidupnya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menolong. Dia punya hati, punya kerelaan untuk menolong. Even dia adalah seorang perampok, dia adalah seorang penjahat. Tetapi Dismas menolong Maria hari itu. Dan Maria berkata, Tuhan akan mendukungmu dan akan membebaskan segala dosamu. Dismas mengambil kesempatan terakhirnya untuk dia bertobat di hadapan Sang Juru Selamat. Mungkin dia nggak tahu bahwa Yesus di sebelahnya adalah yang dia tolong pada masa lampau.
Dan Gestas pun mungkin nggak tahu yang di sebelahnya adalah anak atau anak dari seorang ibu yang mau dia rampok waktu itu. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dari Dismas adalah dia memakai kesempatan terakhirnya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kadang kita hidup di dunia ini dicap, bom ini A, B, C, D, E, ya kan? Bom ini pelayanan tapi masih A, B, C, D, E. Kadang dunia mengecap kita tanpa sadar seperti itu, saudara. Tetapi yang lebih tahu adalah Tuhan sendiri dengan kita. Apa isi hati kita, apa isi pikiran kita, apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan lebih tahu. Dan ketika Dismas tahu bahwa ini adalah ganjaran yang setimpal yang harus dia terima. Dia udah berbuat jahat, ya berarti harus dihukum, benar? Dia sudah berbuat dosa, ya berarti harus dihukum. Ada hukuman, ada yang namanya tabur tuai yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ditabur jahat, maka dia pun akan menuai yang jahat. Yang ditabur baik, maka yang dituai pun adalah kebaikan. Dan Dismas tahu bahwa dia menabur banyak sekali kejahatan dan akhirnya dia tidak memaksa Yesus untuk menyelamatkan dia. Dia cuma ngomong, Tuhan tolong ingat aku. Ayat 42, boleh mundur. Ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang satu Gestas dibilang, Tuhan selamatin saya dong. Kan katanya engkau adalah juru selamat, selamatin dong. Mana mukjizatnya? Mana engkau sebagai raja orang Yahudi, mana katanya engkau bisa menyembuhkan banyak orang. Tolong selamatin saya nih di atas kayu salib. Itulah Gestas. Tapi Dismas cuma ngomong, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan ayat ini yang harus kita pelajari sampai Tuhan yang datang kedua kali. Di saat nanti Tuhan datang, apakah Tuhan mengingat nama kita, saudara? Atau kita mau jadi seperti Gestas, ya Tuhan selamatin saya dong. Saya udah pelayanan Tuhan udah lama loh, udah pergi ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Udah ikut kemana-mana, udah pelayanan kemana-mana. Tuhan selamatin saya dong, selamatin saya. Apakah kita mau punya mental seperti Gestas, saudara? Ya mungkin dalam hal sehari-hari kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita datang ke Tuhan, kita hanya bisa menuntut, dan menuntut. Apakah kita ada di posisi itu hari-hari ini? Tapi Dismas, dia cuma bilang, Tuhan please ingat nama saya. Ingat saya, Tuhan. Kita sering dengar kita akan masuk surga gak akan gandeng-gandengan, saudara kan? Semuanya akan balik ke pribadi masing-masing. Seperti gadis yang bodoh. Dia tidak dikenal dan dia tidak diperbolehkan masuk. Apakah kita mau seperti itu di akhir zaman nanti di saat Tuhan datang yang kedua kali? Apakah kita mau seperti Gestas? Dengan kondisi yang sama-sama disalib dengan Dismas. Tetapi yang diselamatkan cuma Dismas. Kesempatan Tuhan berikan bagi hidup kita hari-hari ini. Maukah kita pakai dengan sebaik-baiknya, saudara? Dismas memakai kesempatan itu dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan tuntutan, bukan dengan memaksa. Tetapi dia memakai itu dengan kerendahan hati. Kita buka ayat yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat 18. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Tuhan membawa kita kepada Allah. Tuhan yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dari ayat ini, dia yang sudah rela mati, dia orang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nangkap ya saudara? Dia adalah orang benar yang dikirim untuk orang-orang yang tidak benar. Dia adalah Sang Mesias yang dikirim oleh Allah Bapa untuk menanggung dosa-dosa orang-orang yang tidak benar, yang dia nggak kenal. Termasuk kita, saudara. Tuhan datang, Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Untuk siapa? Untuk kita bisa hidup hari ini. Maukah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menyadari sekali lagi bahwa kita hidup bukan karena kebisaan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi kita hidup karena Yesus yang telah mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar dikirim buat orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar dikirim untuk berkorban untuk orang-orang yang dia tidak kenal. Inilah yang harus kita pelajari, saudara. Seperti Dismas, dia hanya melakukan menolong Maria pada saat Yesus masih kecil. Dan ketika dia berjumpa lagi dengan Yesus, meskipun dia tidak ingat, dia cuma bilang, Tuhan, ini adalah ganjaran yang setimpal dari hasil perbuatanku. Tapi satu hal Tuhan, tolong ingatlah aku ketika Tuhan datang sebagai Raja. Dan ganjarannya, hadiahnya, dia masuk ke surga bersama dengan Yesus. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita mendengar banyak firman dari tempat ini. Kita mendengar banyak pengajaran, mari pakai itu dalam kehidupan kita. Jangan seperti Gestas yang hanya bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya, menuntut dan memaksa dan melakukan kedagingannya. Tetapi belajarlah seperti Dismas, meskipun sama hidupnya, tetapi dia punya hati, dia punya kerelaan hati, dia punya kerendahan hati. Itu adalah modal yang penting bagi kehidupan kita hari-hari ini. Kita mungkin kadang masih jatuh dalam dosa, tapi ayo koreksi kembali dan bertobat. Waktunya sudah amat singkat, saudara. Pakai kesempatan, jadikan ini sebagai kesempatan terakhir untuk kita. Jadikan waktu-waktu yang ada adalah kesempatan yang terakhir. Di Alkitab dikatakan kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan datang, harinya, waktunya, jamnya, kapannya kita nggak pernah tahu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berjaga-jaga dengan baik di hadapan Tuhan. Dan pastikan ketika Tuhan datang, Dia tahu siapa kita. Jangan kita dikenal sebagai Gestas, tapi kita dikenal sebagai Dismas yang punya kerelaan dan kerendahan hati dan bisa memakai kesempatan terakhir dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Saudara, kalau kita dengar cerita dua penyamun, dua perampok, dua orang yang jahat tadi, ya kita tahu nasibnya berbeda. Dua-duanya mempunyai perbuatan yang tidak benar, tapi nasibnya ujungnya berbeda. Kita tahu semua karena kasih karunia. Ini semua anugerah Tuhan. Jadi tapi kita harus berpikir, jangan kita mikir, oh siapa tahu aku sekarang berbuat yang tidak baik, siapa tahu saya nanti ujungnya saya kayak dapat lotre, dapat seperti Dismas. Jangan berpikir seperti itu, ya. Tetapi kita tahu jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan, jangan menyia-nyiakan akan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat kita dengan peringatan yang hari ini sampai besok kita akan masuk dalam gongnya, ya. Sampai kita merasakan ada suatu kuasa kebangkitan yang diberikan kepada kita. Satu hal, kalau kita lihat ceritanya Dismas tadi, untung ujungnya dia selamat, untung besar, ya. Tapi jangan kita mengatakan siapa tahu kita seperti itu, ya. Tapi belajar untuk benar-benar mempergunakan akan kasih karunia, anugerah Tuhan dan benar-benar mempertahankan sampai garis akhir, ya. Yuk kita doa.
Bapak, terima kasih buat hari terakhir dari minggu ini. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh terus mengingat akan apa yang saat ini sedang Kau kerjakan di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami tahu sampai dengan saat ini Engkau tetap memeliharakan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, kami mengucap syukur untuk penebusan-Mu, kami mengucap syukur untuk semua yang Kau anugerahkan buat kami. Buat kami benar-benar Tuhan boleh mempertahankan, boleh memelihara akan kasih karunia, akan anugerah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap minta anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau memeliharakan, memproteksi, memberkati, memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau yang mengatur di dalam segala perkara, sampai negara kami mengalami kemajuan, mengalami pemulihan dari segala bidang. Kami mengucap syukur Tuhan, dengan saat-saat ini kami melihat bahwa pandemi sudah mulai merosot, sudah mulai hilang. Terima kasih ya Tuhan, dengan perubahan cuaca saat ini mau menuju kepada musim panas. Kami minta perubahan cuaca ini tidak akan membuat banyak yang sakit, tetapi membuat mereka tetap mendapatkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah daya tahan tubuh yang dari ilahi kami terima, mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Setiap hari kami minta kepada-Mu Tuhan, daya tahan tubuh yang luar biasa memasuki seluruh sel-sel dalam tubuh kami, sehingga segala virus, sakit, penyakit tidak akan berani mendekati akan tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau sendiri yang akan mendengar doa kami apabila kami menghadapi sakit penyakit. Saat ini Engkau, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kesembuhan-Mu mengikuti akan kami, sehingga kami disembuhkan. Apabila kami menghadapi banyak persoalan dalam keluarga kami, baik menghadapi suami, istri, ekonomi, Tuhan Kau datang, buka jalan saat kami tidak ada jalan. Kami percaya Kau adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan menolong kami di dalam segala kesukaran kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dimanapun kami berada, Engkau tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu akan masuk dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami boleh merasakan kuasa kebangkitan-Mu yang luar biasa itu kami nikmati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Kami berdoa buat lawatan ya Tuhan. Biarlah lawatan yang Kau akan adakan di Bali, Engkau saat-saat ini mempersiapkan segala sesuatu. Terjadi lawatan yang luar biasa di Bali. Kami percaya Tuhan, Kau beri cuaca yang baik, tidak panas dan tidak hujan, sehingga ada tiang awan Tuhan yang menaungi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari Tuhan saat ini beri kami pengurapan yang berasal daripada-Mu. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Bapa, Anak dan Roh Kudus menguasai akan hidup kami. Kuasa yang berasal dari Tuhan, pengurapan ini memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, biarlah semua indera kami ini ada di dalam kontrol yang daripada-Mu.
Lepaskan kami dari segala keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kami. Hari ini ya Tuhan, Kau urapi kami dengan urapan yang baru, sehingga tangan kami diurapi. Apa yang kami kerjakan semuanya tidak ada yang gagal, karena kami lakukan bersama dengan Engkau. Dan Kau memberkati kaki kami Tuhan, sampai kaki kami ini pun ada dalam kontrol yang daripadamu. Perjalanan kami hari ini semua ada di dalam role yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau yang sudah mati buat kami, dan Kau selalu buat jalan yang baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.